Assalamualaikum. Nah, ini lagi lihat-lihat perkembangan untuk haji tahun ini kira-kira terselenggara apa enggak ya? Nah, sengaja saya sekarang pakai baju gamis untuk menghadirkan tanah haram. Kangen saya. Sebetulnya harusnya sekarang saya udah berada di Mekah nih, karena harusnya ikut program umroh akhir Ramadan, ya. Ya, semoga aja nanti kita dapat kabar yang baik, yang udah daftar untuk haji tahun ini bisa berangkat haji. Kalau untuk Ramadan akhir, Syawal kelihatannya cukup berat ya. Nah, eh, kita coba ingin prediksi. Kira-kira haji tahun ini berangkat apa enggak ya? Nah, kita coba lihat sekarang. eh, Pertama dari fakta, ya, bahwa di Saudi Raja Salman sudah menyampaikan bahwa akan ada kemungkinan, tapi itu baru kemungkinan loh. Jadi memang belum tahu sampai sekarang ini. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 11 bulan Mei, belum ada juga. Padahal sebetulnya harusnya dari Jumat kemarin itu sudah ada kepastian berangkat apa enggak. Ya, ini memang ujian bagi para jamaah yang harusnya tahun ini berangkat untuk bisa bersabar, ya. Kita yakin aja bahwa ini yang terbaik, dan pasti atau tidaknya haji itu berangkat atau tidak juga kan belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah Saudi Arabia. Dengar-dengar untuk umroh pun nantinya akan ada pembatasan, entah mungkin nantinya dari visanya yang mungkin dikurangin gitu ya, yang pada akhirnya secara kuantitinya mungkin juga akan berkurang. Allahu a'lam. Yang jelas saat ini seluruh provider, ya, travel agent semuanya itu sedang menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Saya pernah dengar katanya haji kemungkinan tetap akan dilaksanakan, tapi dengan berbagai macam pengondisian. Salah satunya itu adalah dari jumlahnya akan dikurangin sekitar 10-20%. Lalu kemudian dari usia hajinya ini atau calon hajinya ini akan dibatasi yang maksimal usianya 50. Lebih dari 50 tahun itu tidak diperbolehkan. Dan mundurnya entah sampai kapan. Ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tapi wallahu alam jadinya seperti apa, karena banyak juga para teman-teman travel yang mengusulkan agar paling tidak maksimal sampai 60, karena kebanyakan memang haji itu usianya sudah lanjut ya, 50-an sampai 60, bahkan 70, 80 itu juga banyak, sehingga memang cukup riskan kalau diberangkatkan dengan kondisi pandemik seperti ini. Bisa dibayangin gak sih? Jutaan orang bergabung dalam satu tempat, satu waktu, sementara kita dalam kondisi yang khawatir dengan wabah corona yang melanda dunia saat ini. Makanya memang gak heran kalau Saudi Arabia malah yang lebih dulu dibanding kita Indonesia, yang mungkin sekitar 2 bulan yang lalu kita masih ya berpikir bahwa ini nggak akan sampai di Indonesia dan efeknya tidak akan seperti ini. Saudi Arabia sudah lebih dahulu untuk melockdown, ya, tidak diperbolehkan orang dari luar Saudi untuk masuk, ada pembatasan-pembatasan, dan terbukti sekarang memang virus itu semakin meluas gitu ya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita terus berdoa agar virus ini bisa lenyap dari muka bumi, ya, sehingga perjalanan ibadah masyarakat dunia ke tanah suci, baik untuk melakukan ibadah umroh ataupun haji, itu bisa kembali seperti sedia kala lagi. Negara-negara di dunia, asosiasi-asosiasi yang menaungi para biro perjalanan wisata
untuk umroh ataupun haji itu sudah mengusulkan kepada pemerintah Saudi agar tetap diperkenankan tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentunya. Nah, ini saya mau bacain sikap dari Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh Haji, dari ketua umumnya yaitu Bapak Joko Asmoro, bahwa didasari atas perkembangan terkini penanganan COVID-19, pemerintah Saudi selama ini sudah sangat baik melakukannya sehingga mampu meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu kemudian Ampuri telah memberikan masukan-masukan kepada WHUC, WHUC, World Hajj and Umroh Convention, dalam rangka melakukan survei yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi. Setidaknya ada 25 negara pengirim jamaah haji yang disurvei oleh WHUC tersebut. Salah satunya adalah Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar haji di dunia. Selama ini Ampuri dan WHUC telah menjalin kerjasama sejak 7 tahun yang lalu. Ampuri selalu aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Dan pemerintah Saudi telah mendapatkan masukan-masukan mengenai program digitalisasi penyelenggaraan umroh yang telah dilaksanakan tahun ini. Nah, program manasik haji online juga sudah dilakukan dalam saluran YouTube dari organisasi ini, yaitu Ampuri, di Ampuri Channel. Ini yang mendasari Ketua Umum Bapak Joko Asmoro, ketum saya. Saya kebetulan termasuk salah satu bagian humas di Ampuri. Dan tentunya ini juga akan seiring berjalan dengan kesiapan dari para penyelenggara haji, dan semoga saja masukan-masukan terhadap pemerintah Arab Saudi ini bisa membuahkan hasil. Tapi wallahu alam, apakah penyampaian hasil survei ini kepada organisasi WHUC tersebut bisa disikapi oleh pemerintah Arab Saudi, kita belum tahu. Tapi soal boleh atau tidaknya sekarang penduduk Saudi ataupun orang-orang yang berada di sekitar haram masuk ke Masjidil Haram, itu kayaknya masih simpang siur ya. Ada yang bilang udah bisa masuk, ada foto-foto yang beredar, wah kayaknya udah bisa masuk nih, alhamdulillah gitu kan. Tapi faktanya yang berada di sana, salah satunya ini adalah Pak Sueb. Pak Sueb ini beliau perwakilan dari Avitur Travel Umroh yang saya pimpin kurang lebih 14 tahun ini. Kan nggak bisa pulang tuh, masih di sana. Jadi katanya dia sedih banget. Nih, saya WA beliau ini, nah tanggal 1 Mei. Pak Sueb, assalamualaikum. Kumaha kabar Bapak dan teman-teman Didi tuh? Karena orang Sunda nih beliau, nih orang Subang. Maksudnya gimana kabarnya dan teman-teman di sana bagaimana gitu kan? Waalaikumsalam. Kepikiran Bapak Didi itu kumaha? Kepikiran Pak Sueb gimana di sana gitu kan? Alhamdulillah satu afiat. Sedih katanya, masih tetap sampai sekarang ini nggak bisa sholat di haram. Saya tanya, bukannya udah bisa sholat di haram? Belum, masih ditutup? Katanya gitu. Nah, saya coba tanya yang lain juga, katanya belum bisa. Apakah memang sebetulnya khusus mukimin saja? Saya tanya teman saya yang lain juga nggak bisa. Nah, ini barusan nih. Tuh, Pak udah bisa sholat di haram. Acan, AA malah tambah ketat di Mekah. Nu jalur ke jalan raya kena denda. Katanya kena denda juga nih. Saya bacain ya. Nanti di share, bisa dilihat tuh. Tuh, lihat. Nih ya. Dendanya ada sampai 10.000, sampai berapa real itu kan. Nah, tuh, ini aturan-aturannya. Tuh, ini berbahasa Arab. Ya, ini berbahasa Arab. Saya juga nggak ngerti Arab gundul. Tapi
kalau dari nilai nominal denda-dendanya udah ketahuan lah gitu. Maksudnya kalau melewati jalur ini kena 10.000 real sampai 15.000, 30.000 ya. 50.000, 5.000. Tuh kan gede banget ini. 5.000, 10.000 real tuh gede banget. Jadi ada jalur-jalur yang memang tidak bisa dilalui, kalau dilanggar akan terkena denda. Nah, tuh ya. Jadi kasihan sih sebetulnya yang berada di sana pun tidak bisa menikmati sholat fardu, sholat sunat tarawih dan lain sebagainya di Masjidil Haram. Dan kondisi di Saudi sekarang ini katanya sudah mulai toko dibuka, ya, restoran dan tempat umum sudah mulai dibuka, meskipun memang belum semua, tapi mudah-mudahan ini merupakan pertanda bahwa haji tahun ini bisa terselenggara. Sekali lagi kita belum tahu ya seperti apa kondisinya karena kita masih wait and see. Pokoknya untuk semuanya tetap semangat ya. Kalaupun misalnya tertunda, ya mudah-mudahan ini bisa jadi memperbanyak wawasan kita mengenai ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Kita bisa lebih mempelajari lagi dan insya Allah siap tahun depan bisa berangkat. Tapi saya dengar sih di sana dari teman-teman yang tertahan di sana belum bisa pulang ke sini, katanya toko-toko sudah mulai buka, restoran ya, sudah mulai ada keramaian meskipun belum seperti kondisi normal. Mudah-mudahan ini pertanda ya bahwa haji tahun ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan aja. Karena memang arah ke sana kelihatannya sudah mulai ada, dari mulai aturan bagaimana nantinya pada saat jamaah sampai di Saudi nanti dikarantina terlebih dahulu, ada kemungkinan wacana bahwa seluruh jamaah calon haji itu hanya di Jeddah, tidak boleh melalui Madinah misalnya, supaya terkonsentrasi. Mungkin juga nantinya bisa lebih lama lagi tuh. Sekarang aja kita kalau masuk Saudi ya, umroh aja misalnya itu bisa 2 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan harus sabar ketika kita masuk di imigrasinya. Nah sekarang dengan semuanya jamaah dari seluruh dunia di Jeddah misalnya, ini pasti akan lebih lama lagi karena ya tentunya harus lebih ketat lagi penjagaannya ya. Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seputar haji, apakah jadi terselenggara tahun ini atau tidak ya. Ini untuk para calhaj ya yang memang akan terplanningkan tahun ini untuk haji. Tapi yang lain yang memang belum terdaftar haji ataupun mungkin belum umroh juga, ya mudah-mudahan juga saya doakan bisa segera ke Baitullah, Allah mudahkan, dan insya Allah nantinya bisa merasakan juga kenikmatan orang-orang yang beribadah di tanah suci, di 2 kota suci, di Mekah dan Madinah. Oke? Amin, amin ya rabbal alamin.